Shalom, jemaat Tuhan. Selamat pagi, apa kabar? Doa saya kita semua dalam keadaan yang baik tentunya. Kembali firman Tuhan akan kita pikirkan bersama-sama. Kembali dalam rangka terus menghayati pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan terus menghayati kebangkitannya bagi kehidupan kita orang-orang percaya. Filipi pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-21 akan menjadi bagian perenungan kita, tetapi kita akan membaca dari ayat yang ke-17 saja sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Nasihat-nasihat kepada jemaat, saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kalau kita memperhatikan pembacaan kita di pagi hari ini, kembali lagi sangat jelas bahwa dalam konteks kita sebagai orang-orang percaya, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Karena kita percaya kepada Kristus yang membebaskan kita, yang melepaskan kita, yang menyucikan kita dari segala dosa kita. Tetapi menarik sekali dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat yang ke-18 bahwa ternyata ada orang-orang yang tidak mengisi kemerdekaan rohani mereka dengan benar. Ya, tidak mengisi kemerdekaan rohani mereka dengan benar, tetapi justru menjadi salib Kristus. Berbicara tentang salib Kristus itu adalah bicara tentang pengorbanan Kristus bagi kita. Tapi ada saja orang-orang percaya yang tidak menganggap atau menghina salib Kristus itu tadi. Tidak menganggap pengorbanan Kristus itu adalah sesuatu hal yang harus dihayati di dalam kehidupan keimanan mereka. Sangat jelas dalam Galatia 5 ayat 13 berkata, jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Bahkan dalam 1 Petrus 2 ayat 6 dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan. Sangat jelas sekali. Dan itu yang kita bisa lihat saat ini. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bagaimana kita sebagai orang percaya jangan hidup sebagai seteru salib Kristus, tetapi bagaimana kita dapat mengisi kemerdekaan dengan baik. Yang pertama adalah mari kita berusaha mengenal. Ya, berusaha mengenal. Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Ini kata Rasul Paulus. Bahkan di ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Bicara tentang mengenal itu bicara tentang proses, Bapak Ibu Saudara terkasih. Di dalam mengenal Kristus Yesus kita perlu proses dan juga harus dilakukan dengan cara yang benar. Kata pengenalan itu memakai kata gnosis. Artinya pengetahuan, kebijaksanaan, atau sains. Sehingga bisa diartikan bahwa untuk memperoleh sebuah pengetahuan, seorang harus melewati proses panjang dalam belajar. Baik itu formal maupun informal. Begitu juga dalam pengenalan kita sebagai Kristus. Nama kita, nama Kristen, tapi belum tentu kita mengenal Kristus. Orang tua kita, keluarga kita, Kristen, belum tentu kita mengenal Kristus. Oleh sebab itu mari kita memakai waktu yang Tuhan berikan kepada kita dalam mengisi kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan belajar mengenal. Sekali lagi, belajar mengenal bahwa pengenalan akan Kristus itu adalah hal yang mulia. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita kembali lagi menghayati hari ini dengan belajar mengenal Kristus. Tentunya lewat perenungan firman, tentunya lewat belajar dari hal-hal yang terjadi, apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat menolong kita sebagai orang-orang percaya yang tentunya dapat menghargai pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kami lagi belajar
untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Mampukan kami agar kami sebagai umat-Mu sungguh-sungguh dapat mengisi kemerdekaan yang Engkau sudah berikan kepada kami, bukan dengan hidup seadanya, bukan dengan hidup semaunya, bukan dengan hidup masa bodoh, tetapi sungguh-sungguh belajar mengenal. Karena semakin kami mengenal, maka akan semakin kami mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.